seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, belajar bersama pada siang hari ini di kelas Tasim Private yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah selamat siang dan juga selamat bergabung kembali kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, tepatnya di bulan Agustus, dan kebetulan di tanggal 17 juga ya, di tanggal 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan kita, dan tentunya juga kita harus tetap semangat ya, Masya Allah. Di sini sudah ada Ibu Yanti dari Banjarmasin sudah bergabung, alhamdulillah. Ini ya, Masya Allah, hadir duluan ya daripada peserta-peserta yang lain. Ibu Yanti, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ibu Yanti hari ini ikut lomba apa Ibu Yanti? Nggak ikut apa-apa, Mbak. Oh, nggak ikut. Oke, baik ya. Dan alhamdulillah di sini ada Ibu Iis juga baru bergabung ya. Ibu Iis, apakah sudah bisa berinteraksi? Bagaimana kabarnya Ibu Iis? Alhamdulillah, Kak Syifa. Alhamdulillah ya, sehat juga ya Ibu Iis ya. Ibu Iis hari ini ikut lomba apa Ibu Iis? Alhamdulillah, di rumah nggak keluar. Iya, baik ya. Lomba memasak saja di rumah sepertinya ya. Pagi-pagi udah Iya, menyiapkan betul. sarapan seperti itu. Oke, ibu-ibu semua, insya Allah untuk bulan Agustus ini kita sudah memasuki Tasin 2 di modul D ya. Yang insya Allah, oh ya, sebelumnya qadarullah, ibu-ibu semua mohon maaf untuk Ustadz Rian. Untuk pekan ini belum bisa hadir karena ada keperluan. Dan insya Allah hari ini kita akan dibersamai oleh asatidz kita dari tim Sobat Ngaji juga. Salah satunya ada Ustadz Asep Rudi. Dan alhamdulillah beliau pun sudah hadir pada siang hari ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya kabarnya. Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu untuk hari ini dan juga seterusnya untuk bisa membersamai kita di kelas Tasim Private bersama tim Sobat Ngaji. Baik, kalau begitu sebelum kita alihkan, nah Ibu Iis sama Ibu Yanti modulnya udah dapet ya Ibu ya? Apakah udah di print? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. Yang belum di print nggak apa-apa, jangan khawatir, nanti akan ditampilkan seperti itu oleh Ustadz Asep ya beserta pemaparannya, dan insya Allah juga kita akan memurojah pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam kita belajar pada siang hari ini dan juga bermanfaat bagi kita semua untuk menggapai keberkahan dan juga keridhaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu semua, mari kita mulai saja dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tepatnya, Syifa serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Teh Syifa atas waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur,
yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, yang mana nikmat ini tidak akan pernah kita bisa ukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa melaksanakan berbagai ibadah, yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni habibi wa habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan saya Asep Rudi, yang insya Allah mulai detik ini 1 jam setengah ke depan akan membersamai ibu-ibu ya. Saya namanya Asep Rudi ya. Sekali lagi nama saya Asep Rudi yang insya Allah akan membersamai ibu-ibu 1 jam setengah ke depan. Qadarullah, Ustadz Riannya berhalangan hadir gitu ya. Berikutnya saya absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Yanti. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah lihat saya belum? Pernah waktu di modul pertama ya, pertama kali dulu. Oh gitu, iya iya iya. Modul tahsin 1 modul A ya. Oh iya iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Yanti terus istiqomah ya. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu Yanti. Amin, insyaallah. Ya, udah siap nih belajar tahsin hari ini? Insyaallah. Siap. Niatkan di dalam hati semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah. Berikutnya ada Ibu Iis Muslisoh. Ibu Iis gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Ibu Iis pernah lihat saya belum? Sepertinya belum Ustaz. Belum. Oke, siap. Salam silaturahim Bu. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya dan istiqomah dalam belajar tahsinnya. Amin. Kemudian niatkan di dalam hati semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Ibu Iis tinggal di mana? Saya asli Bogor tapi domisili udah ke Purwokerto. Oh gitu, Purwokerto ya. Ibu Yanti Banjarmasin, Ibu Iis Purwokerto. Alhamdulillah siap. Kemudian ada yang sudah bergabung lagi nih. Ada Ibu Endah. Assalamualaikum Bu Endah. Oh, maaf, ya, waalaikumsalam Ustadz, maaf masih Iya, tidak apa-apa. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ibu pernah lihat saya belum? Kayaknya belum Ustadz, Belum, masih oke siap. kali ini. Iya, perkenalkan Bu, nama saya Asep Rudi yang insya Allah pada kesempatan kali ini 1 jam setengah ke depan akan membersamai Ibu dalam belajar tahsinnya ya. Qadarullah, Ustadz Riannya sedang berhalangan gitu ya. Oh iya gitu ya. Oke. Ibu Endah tinggal di mana nih? Di Tulungagung, Jawa Timur Ustadz. Oh, Masya Allah ya. Mudah-mudahan istiqomah Ibu belajar tahsinnya ya dan Allah Insya mudahkan. Allah. Semangat Terima terus Bu. Insya Allah Ustadz, insya Allah. Oke, Terima kasih. siap. Niatkan di dalam hati semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Oke. insya Allah. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan tahsin, ada sebuah pertanyaan gitu ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya. Yang mana pertanyaan ini mengandung nasihat
untuk semua kalangan. Mudah-mudahan nasihat juga bagi kita ya. Jadi ada 6 pertanyaan, Bu. Pertanyaan yang pertama, kata Imam Al-Ghazali kepada para muridnya, apa yang paling dekat di dunia ini? Maka para muridnya secara spontan menjawab, yang paling dekat di dunia ini orang tua, guru, kawan, serta sahabat. Kemudian Imam Al-Ghazali membenarkan jawaban mereka. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, yang lebih tepatnya, yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Sebab kematian itu merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kapanpun dan dimanapun pada seseorang yang sudah mencapai ajalnya. Gitu ya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya, setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang hamba yang diberi jiwa, yang diberi akal, harus selalu waspada terhadap kematian. Kenapa demikian? Karena kematian itu datangnya tiba-tiba, Bu. Tidak memandang baik tua ataupun muda, baik sehat ataupun sakit, ketika ajal itu sudah datang, maka kita tidak bisa menunda dan tidak bisa mempercepatnya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri, gitu ya. Bukan berarti kita takut untuk bukan berarti kita takut terhadap kematian. Tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut ajal itu ketika datang, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal soleh ya, serta beristighfar dari semua dosa yang telah kita lakukan, semua kesalahan yang sudah kita kerjakan, sering beristighfar. Dan kita harus sering melakukan amal soleh. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini gitu ya, kita sedang melakukan amal soleh dengan cara tolabul ilmi, gitu. Dengan cara tolabul ilmi tentang kajian tahsin ya. Oleh karena itu, niatkan di dalam hati semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mudah-mudahan menjadi nasihat juga bagi kita semua ya. Oke, sebelum dilanjutkan ke modul tahsinnya, kalau boleh tahu, hari ini kita akan belajar tahsin berapa, modul apa, Bu? Tahsin 2 modul A. 2 modul A. Tahsin 2 modul A. Oke, siap. Saya izin screen dulu untuk modulnya ya. Gimana, modulnya udah ada di layarnya masing-masing? Ada. Oke, siap. Dan sebelum kita melanjutkan ke tahsin 2 modul A, seperti biasa kita memurojaah dulu. Murojaah itu apa? Mengulang ya. Mengulang pelajaran-pelajaran yang
sudah disampaikan. Tujuannya bagi yang lupa bisa ingat kembali, dan yang sudah ingat bakal tambah ingat, begitu. Sehingga kita bisa mengajarkan kepada yang lain. Sehingga kita bisa juga menjelaskan kepada yang lainnya, begitu ya. Berarti sebelum tahsin 2 kita belajar mengenai tahsin 1. Tahsin 1. Kira-kira tahsin 1 itu membahas apa saja, Bu? Ada mad 2 harokat, Ya, ada mad tahsin 1 ini yang pertama mad 2 harokat ya. 2 harokat. Kemudian yang kedua mad 4 5 harokat. mad 4 sampai 5 harokat. Yang ketiga Mad 6 harokat. 6 harokat. mad 6 harokat. Ada lagi gak? Modul D-nya hukum alif lam. Ya. Yang Harokat keempat hukum alif lam. hukum alif lam. Ada lagi? Sampai D ya? Ya, D. Oke, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiq ya. Coba. Ibu Yanti. Ibu Yanti tahsin 1 modul A membahas tentang mad 2 harokat. Kira-kira tanda panjangnya ada berapa, Bu? 2. Ada 2. Ada 2? Iya. Apa saja? Saya lupa Pak Ustadz. Nah ini ya, ketika kita jarang memurojaah jadi lupa lagi. Nah, oleh karena itu, pelajaran yang sebelumnya harus selalu kita ingat. Jadi belajar itu sebetulnya harus banyak mengulang daripada menambah. Mengulangnya misalkan 10 kali, nambahnya cuma 1 kali gitu ya, supaya pelajaran-pelajaran sebelumnya tidak lupa. Gitu ya. Gimana Bu Yanti? Lupa? Rumus 322 ya Pak Ustadz ya. Nah gitu, berarti ada berapa tuh? Ada 7. Ada 7 ya. Oke, ada 7. Rumusnya apa? 3 fathah, 2 kasroh, 2 dhammah. Ya, 3 fathah, 2 kasroh, 2 lagi dhammah. Apa saja yang fathah? Alif. Alif apa ya? Yo, apa yo? Sebutannya itu Pak Ustadz. Yo, apa? Fathah ketemu alif, Ya, fathah ketemu fathah alif, ketemu alif, terus fathah ketemu alif bengkok, sama fathah fathah ketemu alif berdiri. bengkok, fathah berdiri. Oke. Kemudian 2 kasroh. Kasroh apa saja? Kasroh ketemu ya sukun dan kasroh Kasroh berdiri. ketemu ya sukun dan kasrohnya berdiri. Oke. Kemudian 2 dhammah. Dhammah ketemu waw sukun dan dhammah terbalik. Nah, gitu ya. Dhammah ketemu sukun dan dhammah terbalik. Berarti ada berapa tanda, Bu? Ada 7. Ada 7. Jadi tanda panjang 2 harokat itu semuanya ada 7. Ya, jangan sampai lupa lagi. Kemudian timbul pertanyaan, tanda-tanda ini adanya di Al-Quran mana? Nah, soalnya kan Al-Quran itu beda-beda ya. Ada Al-Quran Mushaf Indonesia, ada Al-Quran Madinah, Mushaf Madinah gitu ya. Kalau ini kira-kira tanda ini merujuknya adanya itu ada di Al-Quran mana? Indonesia barangkali ya. Iya, Indonesia Pak Ustadz. di Al-Quran Mushaf Standar Indonesia. Oke, sip. Terima kasih Bu Yanti ya. Alhamdulillah. Jadi yang lupa jadi keingat lagi gitu ya. Yang ingat tambah ingat lagi. Alhamdulillah. Berarti ada 7 tanda 2 harokat itu. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathahnya berdiri. Kemudian kasroh ketemu ya sukun, kasroh berdiri. Kemudian dhammah bertemu waw sukun, dhammahnya terbalik. Tapi di sini dari
7 tanda ini ada catatannya, ibu-ibu. Boleh saya minta bantuan Ibu Iis. Ibu Iis, apakah bisa berkomunikasi? Ya Ustaz. Oke, siap. Bu Iis, dari 7 tanda ini ada 2 yang memiliki catatan. Catatan apa kira-kira? Yang memiliki catatan itu, ada 3 ya. Yang pertama, fathah bertemu alif bengkok, kemudian kasrohnya berdiri, dan dhammahnya berdiri. Terbalik. Nah, 3 tanda ini memiliki catatan, Bu. Kira-kira menurut Bu Iis catatannya apa ya? Masih ingat tidak? Enggak Ustaz. Enggak, siap. Nggak diajarin Pak Ustadz, Enggak, nggak tahu. ada. Diajarin, kayaknya mau lupa ini mah. Bu Iis Iya, lupa? kayaknya lupa. Lupa, siap. Oke. Oh, Coba Ibu Endah. Ibu Endah, kira-kira ingat gak tanda yang 3 ini memiliki catatan? Apa ya catatannya? Gitu. Sama Ustadz Oh, sudah berpengalaman sama. saya. Oke. Ya. Ibu Yanti deh, boleh Ibu Yanti lagi. Bu Yanti, kira-kira apa ya catatan untuk 3 tanda ini? iya Pak Ustadz, saya juga lupa, nggak Oh, tahu. nggak lupa. Oke, siap. Saya ingatkan kembali ya. Fathah bertemu alif bengkok memiliki catatan. Catatannya, ketika fathah bertemu alif bengkok, bacaannya wasol, maka panjangnya tidak berfungsi. Begitu. Tadi kan judulnya itu fathah bertemu alif bengkok itu dibaca panjang 2 harokat. Ketika apa? Ketika bacaannya berhenti. Tetapi ketika disambung, ketika diwasol, maka panjangnya gugur. Jadi pendek, Bu. Gitu, paham? Jadi catatannya ketika diwasol, Nah, jadi pendek, begitu. Jadi pendek. Ketika disambung, jadi pendek. Contoh saya, coba kita buka surah, kita buka Al-Quran ya. Coba untuk kasusnya. Untuk kasusnya supaya lebih paham. Saya buka surah Al-A'la nih. Al-A'la. Nah, ini apakah ada di layar? Jelas? Iya, jelas Ustadz. Pada ayat pertama yang akhir ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Lah di situ panjangnya berapa? Satu. Halo. Satu Gak apa-apa, udah berdiskusi aja ya. Al-a'la, rabbikal a'la, panjangnya berapa? Panjang atau pendek? pendek, berarti satu ya Pak Ustadz ya. Loh. Nah, kan jadi di situ. pendek. Coba disimak. Sabbihisma rabbikal a'la. Oh, 2. 2. Tandanya apa? Fathah bertemu alif bengkok. Iya, mohon maaf kalau Al-Quran ini tidak bisa dikasih tanda ya. Nah, jadi a'la, la itu panjang 2 harokat, tandanya fathah bertemu alif bengkok. Nah, tetapi ketika diwasol, ketika disambung dengan ayat kedua, maka la asalnya panjang menjadi pendek. Betul. Contoh. Oh iya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Gitu ya. Paham ya sekarang mah? Oke, sip. Alhamdulillah ya. Itu catatan yang pertama.
Jadi catatan yang pertama itu ketika fathah bertemu alif bengkok dibaca panjang 2 harokat itu ketika kondisinya berhenti. Ketika kondisinya berhenti atau istilah tajwidnya apa? Istilah tajwidnya wakof ya. Nah gitu. Ketika wakof la-nya panjang 2, tetapi ketika wasol itu disambung maka menjadi pendek. Oke. Gimana? Paham? Udah paham belum? Insya Allah. Sip. Allah. Nah, gitu Ada ya. ternyata Pak Ustadz di bukunya. Iya, betul ada. Lupa Pak Ustadz. Oke, sip, gak apa-apa ya. Berikutnya catatan yang kedua terjadi pada kasroh berdiri. Nah, berarti kondisinya ketika wakof dan wasol. Kasroh berdiri, nah itu kan biasanya berada pada hak domir. Hak domir ya, biasanya terjadi pada hak domir kasroh berdiri ini. Dibaca panjang 2 harokat ketika kondisinya wasol. Kalau yang tadi mah ketika wakof dibaca panjang itu. Kalau kasroh berdiri itu ketika dibaca wasol. Kita barengin weh. Kasroh berdiri dan domah terbalik ya. Kasroh berdiri dan domah terbalik ketika di wasol itu jadi panjang. Ini kasusnya pada hak domir ya. Terjadi pada hak domir. Hak domir itu seperti ini nih. Coba surah Al-A'la ayat kelima. Faja'alahu. Nah seperti itu ya. Faja'alahu. Nah, hu itu adalah hak domir yang mana harokatnya domah terbalik. Nah, untuk catatan kasroh berdiri dan domah terbalik, dibaca panjang itu ketika diwasol, ketika disambung. Saya bacakan ayat 5, surah Al-A'la. Faja'alahu gutha'an ahwa. Faja'alahu, hu 2 harokat ya. Faja'alahu gutha'an ahwa. Nah, tapi beda lagi ketika kondisinya diberhentikan. Ketika kondisinya berhenti, faja'alahu, hu yang asalnya panjang menjadi sukun. Faja'alah. Ah, gitu ya. Faja'alah. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk catatannya ya. Alhamdulillah. Nah, ini manfaatnya kita memurojaah, jadi yang lupa jadi ingat kembali. Oke, kemudian nah, supaya kita konsisten bacaan 2 harokatnya itu, maka kita menggunakan apa, Bu? Pola ya. Pola atau rumus ya. Pola 2 harokat itu bunyinya seperti apa? Coba Bu Iis. Nah, Bu Iis pola 2 harokat masih ingat tidak? Yang ini ya, yang bana baun. Ya gitu ya Ustaz. Betul, betul. Coba. Bana baun bina baini buna. Bana baununa bina baini buna. Oke, sip. Alhamdulillah berarti udah paham semuanya ya. Berikutnya kita lanjutkan ke modul B. Modul B itu tentang panjang 4 sampai 5 harokat. Ibu Endah, kira-kira tanda panjang 4 sampai 5 harokat itu ada berapa ya? Tanda panjang 4 sampai 5 harokat ada berapa? Ada 2 ya Ustadz ya. Ada 2, coba apa saja? Itu kalau alif bertemu dengan hamzah itu ya Ustadz ya. Ya, terus? Dengan alif bertemu dengan alif yang berharokat. Nah, itu ya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Bu.
Nah, mengenai ketukannya, Ibu Yanti. Kita ambil yang 4 harokatnya ya supaya konsisten. Kita ambil yang 4 harokat. Untuk mengukur panjang 4 harokat itu, kan ada 2 cara menghitungnya. Ada ketukan cepat, ada ketukan lamban. Kalau ketukan cepat, kira-kira berapa ketukan, Bu? 4 ya? 6. Hmm? Lambat ya. Kalau lambat 3. Kalau lambat 3, betul. Sip, alhamdulillah. Kalau cepat? Kalau cepat 6. Kalau cepat kebanyakan 6. Berapa? 5 ya? Berarti 5. Berarti salah ya. Maaf. Berarti 5 ketukan cepat ya. 5 ketukan cepat. Nah, ini kan 3 ketukan lamban, berarti 3 ketukan lamban. Dan yang ketiganya ini adalah bunyi hamzahnya atau bunyi alif berharokatnya. Kalau yang 5 ketukan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang kelimanya bunyi hamzah atau alif berharokatnya gitu ya. Sip. Kalau untuk polanya kira-kira ibu-ibu masih ingat pola panjang 4 sampai 5 harokat? Insya Allah. Bana bana ba ana ba a. Gitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Ini ibu siapa? Yanti. Ibu Yanti. Betul Bu. Coba Diulang kah? diulang. 2 kali baca kan 2 kali baca ya? Ya. Oke, silahkan. Bana bana ba ana ba a. Bana bana ba ana ba a. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ibu Endah ingat yang barusan? Pola barusan? Insya Allah. Coba Ibu Endah, coba dicobain. Dengan huruf apa Ustaz? Masih sama aja gak apa-apa. Sama. Ya, insya Allah. Bismillah. Bana 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 bana. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Oh, satu lagi Bu Iis. Bu Iis coba. Bu Iis, apakah bisa berinteraksi? Iya Ustaz. Oke, silakan Bu Iis. Saya agak sedikit lupa yang Oh, siap. Lupa. Oh, ini mah. Bana bana ba ana ba a. Bana bana ba ana ba a. Gitu. Udah kegambar belum? belum. Yo. Bana bana a lupa. Bana bana ba ana ba a. Bana bana a bana a benar gak sih Ustaz? Coba tuh kita lihat dulu ya. Nah, ini Bu. Ada? Ada Ustaz. Oh, silahkan. Bana 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 ba a. Bana 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 ba a. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Dan paling mudah itu untuk mengukurnya itu menggunakan ketukan yang lamban ya. Yang paling mudah, yang paling enak
mengukurnya dengan ketukan lamban. Bana bana ba'ana ba'a. Bana bana ba'ana ba'a. Gitu ya. Sip, alhamdulillah. Nih. Berikutnya berikutnya ini enggak ada ya. Sebentar, Bu. Berikutnya Ibu tadi teh yang tanda panjang 4 teh siapa yang jawab tuh? Bu Iis ya? Yanti. Bu Yanti. Yang 4, yang 4. Yang 4, yang jawab Bu Iis. Bu Iis. Oke, Bu Iis. Berarti sekarang Ibu Endah. Nah, Bu Endah, kalau untuk panjang 6 harokat tandanya ada berapa, Bu Endah? 6 harokat. Mm-mm. Apa ya? 6 harokat tandanya ada berapa? Ada 2 juga mungkin Ustadz ya. Ada 2, betul 2. Kalau itu ya, alis bertemu dengan tasdid Mm-mm. dan alis bertemu dengan sukun. Iya, betul ya. Sip. Jadi tanda panjang 6 itu ada 2, tanda Ya. alis bertemu dengan tasydid, kemudian tanda alis bertemu dengan sukun ya. Oke, Masya Allah. Kemudian Bu Endah untuk mengukurnya kan menggunakan polanya masih ingat tidak? Polanya. Mm-mm. Lupa Ustadz. Gimana Lupa. ya? Oke. Coba Bu Yanti, Iya Pak Ustadz. pola yang 6 harokat. Mulai yang 2 harokat kan dibaca langsung 6 aja Pak Ustadz. Langsung 6, langsung 6. Pokoknya pola yang 6 harokat weh. Masih ingat nggak? Kalau yang dulu diajarinnya gini. Bana bana ba ana ba a an Mm-mm. an ban na an ana. Oke, iya betul. Coba kita cross check lagi ya. Kayaknya dibagi 2 gitu ya. Iya, Iya, kita dulu dibagi 2 ya. Iya, betul. satu kalimat dibaca 2. Dipisah Heeh. ya Bu ya. Iya, 2 sama 4 gabung, baru 6-nya Mm-mm. sendiri. Oke, nah yang ini ya. Dibagi 3 ya. Dibagi 2, dibagi 3. Iya, bagi 3, bacanya bagi 2. Sip. Berarti yang 2 sama yang 4 ini disatuin Sendiri. gini. Oh ya. Iya. Berarti yang ini Iya. yang Sendiri. 6-nya. Oke, coba Bu Yanti diulang. Bana bana ba ana ba a ban Yang ba panjang 6-nya yang mana? Ana. Ana. Mbak dulu 6 ya. Oke, coba Bu Yanti. bana al ana. Masih kurang. Berarti kalau pakai ketukan lamban, berarti berapa ketukan? 4 ketukan lamban ya. Bana al ana. Oke. Ulang ya Pak Ustadz ya. Ya, diulang Bu. Bana al ana. Bunyi L-nya kurang jelas. Bunyi L-nya. Kemudian bunyi N-nya itu didengungkan ya. Didengungkan yang mana pembahasan dengung yang insya Allah akan kita bahas sekarang. Bana al ana. Gitu
gitu? Anak. Oke, sip, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ibu Iis, silahkan Bu Iis. Dari awal Ustaz. Dari awal, dari bana, bana, ba. Bana 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 ba Dua. Dua harokat, A-nya. bana 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 Mm-mm. bana 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 ana. Kalau al udah pas nih. Kalau bannya belum. Ban. N-nya didengungkan dulu. Ban al ana. Bana ala Bukan ala, ana. anak Iya, ya. Kali lagi. bana ana. Oke, sip. Alhamdulillah ya. Berikutnya Ibu Endah. Silakan Bu Endah. Ya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Bana 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 Oke, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Nah itu pola mad 6 harokat ya. Sebetulnya bisa juga yang napasnya panjang boleh digabungkan Bu. Bana bana ba ana ba am banna al ana. Gitu ya. Yang penting pas aja mengenai panjang 6 harokatnya. Oke, sip. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Kemudian satu lagi murojaah satu lagi mengenai alif lam ya. Mengenai alif lam. Alif lam ya. Sebetulnya yang menjadi hukumnya itu bukan alif lamnya, tapi lamnya ya. Menjadi hukum itu adalah lamnya. Begitu ya. Nah ini kebagi dua Bu. Kira-kira apa saja Bu Yanti, Bu Iis, Bu Endah? Hukum apa saja alif lam ini? Dan Samsiah. Ya apa? Coba. Ya, sama Komariah itu ya. Ya. Samsiah. Syam, Syiah, dan Komariah. Komariah. Iya. Komariah ya. Syamsiah dan Komariah. Jadi alif lam, hukum alif lam ini ada dua. Yang pertama alif lam Syamsiah, kemudian yang kedua alif lam Komariah. Ya. Ya. Kalau hukumnya Syamsiah gimana nih? Lamnya tidak kelihatan. Iya. Lamnya di Ada tasdid ya, Hmm. Ustaz. Lamnya gak kelihatan atau lamnya tidak dibaca? tidak dibaca maksudnya. Gitu ya maksudnya. Alif lamnya tidak dibaca. Langsung ke bunyi huruf yang bertasdid. Sedangkan Komariah alif lamnya dibaca dengan jelas ya. Ya, dibaca dengan jelas. Contoh misalkan apa ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu bunyi al-nya dibaca jelas ya. Kemudian ini kan huruf-hurufnya banyak ya.
huruf alif lam syamsiah dan huruf alif lam komariah ini banyak ya. Kira-kira Ibu masih ingat ada berapa huruf syamsiah dan huruf komariah itu? 14 Ustaz. Ya, ada 14 ya. Syamsiah ada 14, komariah juga ada 14. Nah, ini harus dihafalkan. Aduh, terlalu banyak nih menghafal 14, syamsiah 14, komariah 14. Gimana sih supaya simple? Supaya pas lihat ini, oh ini alif lam syamsiah, oh ini alif lam komariah. Ada kode, ada tanda ya. Ada tanda yang lebih simpelnya. Apa tandanya? Kalau syamsiah diberi tanda apa? Tasdid. Tasdid. Oke. Syamsiah diberi tanda tasdid. Kalau komariah Sukun. ditandai dengan sukun. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu merasa kebanyakan menghafal huruf syamsiah, huruf komariah, kita lihat dari segi tandanya. Ketika lihat ada tanda tasdid, berarti ini hukumnya alif lam syamsiah, yang mana alif lamnya tidak dibaca. Kemudian kalau misalkan ada alif lam, kemudian ada tanda sukun, berarti ini alif lam komariah, yang mana alif lamnya dibaca. Nah, begitu ya. Ini untuk membedakan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Begitu ya. Kemudian nanti hati-hati juga ya. Hati-hati juga ketika kita melihat alif lam syamsiah dan komariah dari segi tasydid dan sukun, nanti ada lam yang tidak termasuk alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Begitu ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Murojaah Tahsin 1 dari mulai modul A sampai modul D, alhamdulillah udah beres. Nah, ini jangan sampai lupa lagi ya, Bu. Nah, harus dipraktekkan, terapkan ke Al-Qur'annya. Oke. Berarti tanda panjang udah beres semuanya. Berarti Ibu tinggal perbanyak latihannya untuk mengukur gimana panjang 2 harokatnya, 4 harokatnya, dan 6 harokatnya gitu ya. Berarti ibu-ibu mengenai tanda panjang dan bacaan panjang insya Allah udah selesai gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teori baru ya, teori baru Tahsin 2 modul A. Tahsin 2 modul A. Di sini penulis memberi judul Solusi Lancar Mengenal Hukum Gunnah Akmal beserta cara bacanya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita sehingga kita lancar membaca gunnahnya dan cara bacanya gitu ya. Jadi tandanya kita tahu, kemudian cara bacanya juga kita tahu ya. Soalnya tidak sedikit orang yang tahu tandanya tapi cara bacanya itu tidak sesuai, tidak pas gitu ya. Nah, di sini mudah-mudahan ibu-ibu semua mengenai tandanya mudah dipahami, kemudian cara bacanya juga mudah diikuti, gitu ya. Makanya di sini judulnya mudah dan praktis ya insya Allah. Oke. Yang akan kita bahas tentang hukum gunnah akmal. Ibu-ibu pernah dengar gunnah akmal? Belum Ustaz. Belum? Belum. Bu Endah belum? Belum pernah. Belum pernah. Bu Yanti? Kayaknya mah udah Bu Yanti mah ya. Mendengar iya tapi belum paham. Belum paham. Ibu Iis? Ustaz, belum. Belum? Oke. Bu Yanti pernah dengar tapi belum paham. Kira-kira selama ini yang Ibu tahu apa nih gunnah Bu Yanti? Coba. Menurut Ibu Yanti ya ini mah gak apa-apa. Berdengung. Iya, betul itu. Ah, Taunya. gitu ya. Jadi kita itu ketika mengetahui sesuatu maka harus diyakini ya, harus pede gitu ya. Soalnya nanti juga kalau misalkan salah
ada pembenaran. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai hukum gunnah akmal. Oke, kita artikan secara bahasa satu-satu. Nah, ini gunnah ya. Gunnah itu apa? Mendengung ya. Gunnah itu mendengung. Nah, kemudian akmal. Akmal itu kira-kira apa nih? Akmal. Udah pernah dengar akmal? Lupa Pak Ustadz, pernah dengar tapi lupa. Lupa, siap. Saya ingatkan. Paling sempurna. Nah, paling sempurna. Apa yang paling sempurnanya? Yakni bunyi dengungnya. Begitu ya. Jadi ibu-ibu, bunyi dengung itu ada beberapa tingkatan. Sama seperti bacaan mad ya. Bacaan panjang juga kan ada beberapa tingkatan. Ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 6 harokat ya. Begitu juga dengan dengung. Ada dengungnya itu paling sempurna, kemudian ada yang sempurna, kurang sempurna, terus kurang. Kurang. Yang pertama paling sempurna, sempurna, kurang berarti paling kurang gitu ya. Berarti ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada akmal. Nah, ini akmal ya. Ini akmal. Kemudian nanti ada kamilah ya. Nah, pembahasan berikutnya. Ini mah hanya apa? Disebutnya rangkuman. Yang pertama akmal, kedua kamilah, ketiga nakisoh, dan yang keempat ankos. Nah, gini ya. Ini adalah tingkatan dengung. Gitu. Nah, sekarang yang akan kita bahas, kita latih adalah dengung yang akmal, dengung yang paling sempurna. Begitu ya. Oke, berikutnya. Yang termasuk dengung paling sempurna atau gunnah akmal, yang pertama ada gunnah musyaddadah dan idgham mimi. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama yang termasuk gunnah akmal, yang termasuk kepada gunnah akmal itu yakni gunnah musyaddadah dan idgham mimi. Gitu ya. Jadi ibu-ibu untuk pertemuan hari ini paling ibu banyak menyimak ya. Oleh karena itu apabila ada yang kurang dipahami bisa langsung didiskusikan ya. Nah, yang pertama itu yang termasuk gunnah akmal yakni gunnah musyaddadah. Ya, gunnah musyaddadah itu apa? Tandanya gunnah musyaddadah tandanya yang pertama ada nun mim yang bertasydid. Nah, jadi nun yang bertasydid, mim yang bertasydid ini termasuk kepada gunnah akmal. Nah, jadi gunnah paling sempurna, dengung paling sempurna. Berikutnya ada idgham mimi. Nah, idgham mimi itu tandanya apa ya? Tandanya mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun. Nah, ini mim sukun bertemu dengan mim. Nah, gitu ya. Dan mimnya juga bertasydid. Ah, gitu ya. Jadi yang termasuk kepada gunnah akmal yang pertama gunnah musyaddadah ditandai dengan nun dan mim yang bertasydid. Kemudian yang kedua ada idgham mimi ditandai dengan mim sukun bertemu mim.
Gitu. Gimana Bu? Sampai sini paham? Insya Allah ya paham ya. Sip, alhamdulillah. Kalau untuk memahami insya Allah mudah ya. Tapi kalau untuk praktek biasanya memerlukan proses Bu. Untuk praktek. Contoh misalkan kita tahu paidah bersedekah. Kita tahu paidah mengerjakan sholat tepat waktu. Tahu itu ya, kita tahu paidah-paidahnya. Tetapi untuk prakteknya, untuk mengerjakannya, itu memerlukan proses ya. Terkadang misalkan sekarang sholat udah terdengar suara azan ya. Harusnya kan langsung pergi ke kamar mandi untuk berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Tetapi biasanya karena ada kerjaan, kita nanti gitu, tanggung nih kerjaan, nah gitu ya. Soalnya untuk praktek ini ya memerlukan proses. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran, dari segi teorinya mudah dipahami, tapi untuk prakteknya ini perlu proses. Begitu ya. Dan proses ini ada yang mudah, ada juga yang tidak mudah. Begitu. Oke, sip. Lanjut berikutnya. Nah, sekarang pengertian gunah. Pengertian gunah tadi menurut Ibu Yanti secara bahasa, gunah itu adalah dengung ya. Gunah itu adalah dengung. Sedangkan menurut Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC, Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC, yang disebut dengan gunnah itu adalah sautun yakhruju minal khayshumi wa takunu tabi'atan linnuni wal mimi. yakni sautun suara yakhruju yang keluar, yang yakhruju yang keluar minal khayshumi dari rongga hidung. Jadi gunnah itu suara yang keluar dari rongga hidung. Mana rongga hidung? Nah ini ya rongga hidung. Nah suara yang keluar dari rongga hidung. Watakunu yang merupakan. Watakunu yang merupakan tabi'atan. Tabi'at lin nuni wal mimi. Huruf nun dan mim. Gitu ya. Jadi bunyi dengung ini merupakan tabiat huruf nun dan mim. Begitu. Huruf nun dan mim merupakan tabiat. Kira-kira Bu, kalau tabiat itu masih ingat apa tabiat? Kebiasaannya. Ya, tabiat itu adalah kebiasaan. Kebiasaan. Dan kebiasaan dengung itu terjadi pada huruf nun dan huruf mim. Gitu ya. Sekali lagi. Gunnah secara bahasa dengung. Sedangkan secara istilah adalah suara yang keluar dari rongga hidung yang merupakan tabiatnya huruf nun dan mim. Suara yang keluar dari rongga hidung yang merupakan tabiat huruf nun dan mim. Itu yang disebut dengan gunnah menurut istilah. Berikutnya. Gunnah musyaddadah ialah apabila nun atau mim yang bertasydid. Ingat-ingat, yang harus dibaca dengung itu ketika ada nun dan mim yang bertasydid. Nah, di sini penulis mencantumkan catatan kaki ya. Nah, ini catatan kaki ini bukan salah ketik ya. Tapi ada artinya
yakni termasuk catatan kaki yang mana di sini di mushaf Al-Quran Indonesia tajwid berwarna, gunnah musyaddadah diberi warna magenta. Diberi warna magenta. Coba kira-kira menurut Ibu warna magenta ini warna apa ya? Warna ungu gitu? Ungu muda atau pink tua? Ungu keping. Ungu keping ya. Pernah dengar Ibu warna magenta? Baru hari ini? Enggak pernah sih. Gak pernah. Pernah. Oh pernah, alhamdulillah ya. Jadi kalau misalkan Ibu membuka Al-Quran, Al-Qurannya itu tajwid berwarna, maka kalau ada warna magenta, berarti itu terjadi hukum gunnah. Gitu ya, hukum gunnah. Oke. Oh yang ini mah kayaknya bukan yang ini nih. Kita yang lihat yang terbaru ya. Ini gitu. Nah ini yang terbaru ya. Oke. Jadi ketika Ibu menemukan nun dan mim yang bertasydid, maka harus dibaca mendengung ya. Mendengung. Nah sekarang cara membaca gunnah atau mendengung dibaca sebanyak 2 harokat gunnah. Nah, jadi dengung ini dibacanya sebanyak 2 harokat gunnah. Di sini ada catatan kakinya. Maksudnya apa? Maksudnya catatan bukan termasuk 2 harokat mad. Jadi ibu-ibu, dengung ini kan 2 harokat ya. Ukurannya 2 harokat. Tapi 2 harokat dengung beda dengan 2 harokat mad. 2 harokat mad beda ya. 2 harokat dengung beda dengan 2 harokat mad ya. Kalau 2 harokat dengung itu sama seperti kita membaca bacaan panjang yang 4 harokat. Gitu ya, berarti kita menggunakan ketukannya 3 ketukan lamban ya. 3 ketukan lamban. Oke, coba sekarang kita praktek sedikit-sedikit. Saya sekali, ibu-ibu sekali ya. Boleh dibuka mikrofonnya. Udah siap? Siap. Oke. Ibu Endah udah siap, Bu Endah? Enggak ngantuk? Oke. Mungkin Bu Endah lagi berhalangan ya. Siap. Saya sekali, ibu-ibu sekali. Ina. Ina. Inna. Inna. Nah, berarti 3 ketukan lamban. Inna gitu ya. Inna. Nah, Jin Pak Ustadz. inna. Oke, gimana? Naknya tuh ketukan keempat berarti ya? Inna. Oh. Ketukan ketiga. Kan ini menggunakan ketukan lamban. Menggunakannya ketukan lamban. Tapi kalau ketukan cepat, berarti yang keempat naknya. Gitu. Mulai in kah ngitungnya? Mulai in. Mulai in. Inna. Inna. Gitu ya. Kalau cepat mah inna. Inna. Gitu. Soalnya menggunakan ketukan 3 ketukan lamban. Kalau 4 ketukan cepat, kalau ketukan cepat berarti 4 ketukan ya. Gitu Ibu Bu Yanti. Siap Pak Ustadz. Oke, sip. Sekali lagi. Inna. Inna. Oke. Ina. Ina. Siap. Kita sambungkan.
Ina, inna, ina. Ina, ina. Oke, coba sendiri-sendiri nih. Langsung yang digabung ya, langsung yang digabung. Ibu Yanti, silahkan. Ina, ina. Oke, Ibu Iis. Ina, ina. Agak kurang sedikit nih, innya, dengungnya. Ina, ina. Oke, sip. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kemudian hati-hati, naknya kepanjangan ya. Contohnya misalkan gini. Ina, inna, ina. Ah, gitu ya, hati-hati. Oke, berikutnya ke ini. Ana, ina, una. Tuh, dua, tiga. Ana, ina, una. Ya. Anna, imma, unna. Anna, imma, una. Oke. Ama, ima, uma. Ama, ima, uma. Oke. Coba sekarang disimak saya baca 2 kali ya. Dari ana, ina. Ana, ina, una. Anna, imma, unna. Ama, ima, uma. Satu kali lagi. Ana, ina, una. Anna, imma, unna. Ama, ima, uma. Gitu ya. Nah, ini kenapa di sini ada tanda panjang 4 ya. Nah, ini untuk mengukur bahwa nak panjang 4 sama dengan bunyi dengungan ini ya. Nah, gitu. Jadi nak 4 ini samakan ketukannya dengan bunyi dengung an, im, sama un. Begitu. Oke, coba sekarang sendiri-sendiri dari Ibu Yanti. Silakan Bu Yanti. Ana, ina, una. Anna, imma, salah. Nah, Anna, imma, unna. oke. Ama, ima, uma. Satu kali lagi Ibu Yanti. Ana, ina, una. Anna, imma, unna. Ama, ima, uma. Oke, sip. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Iis. Silahkan Bu Iis. Ana, ina, una. Anna, imma, unna. Ama, ima, uma. Satu kali lagi. 2 kali ya. Ana, ina, una. Anna, imma, unna. Ama, ima, uma. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Endah. Ibu Endah apakah bisa terhubung belum? Oke, kayaknya belum bisa terhubung ya Bu Endah. Nah, Alhamdulillah Ibu Yanti, Ibu Iis ininya apa? Udah pas ya mengenai dengungnya, yakni menggunakan 3 ketukan lamban. Nah, kenapa barusan bacanya 2 kali? Nah, supaya
kan yang pertama udah bagus nih, udah pas. Coba kedua kalinya. Kalau misalkan yang kedua kalinya udah pas, berarti udah konsisten. Soalnya kalau misalkan yang pertama udah pas, kemudian yang kedua kalinya belum pas, berarti belum konsisten. Dan alhamdulillah barusan ketika baca 2 kali udah konsisten ya. Alhamdulillah udah bagus. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya yang termasuk guna apa tadi tuh? Musaddada. Bukan. Judul pertama. Guna Guna akmal. guna akmal ya. Guna akmal yang termasuk kepada guna akmal itu ada idgham mimi. Apa tandanya yang termasuk idgham mimi ini? Nah, ialah apabila mim sukun bertemu mim bertasydid. Nah, jadi idgham mimi ini tandanya apabila mim sukun bertemu dengan mim bertasydid, maka harus didengungkan. Nah, ini tandanya ya. Nah, kemudian di sini ada catatan kaki lagi, yakni catatannya di Mushaf Al-Qur'an Tajwid. Di Mushaf Al-Qur'an Indonesia, tajwid berwarna idgham mimi diberikan warna magenta. Berarti sama ya. Antara idgham musyaddadah dan idgham mimi warnanya dikasih warna magenta gitu ya. Alhamdulillah Bu, ini modul ini itu komplit. Yang pertama dari segi tanda, kemudian dari segi hukum, kemudian dari segi warna, berarti 3 in 1 ya. Alhamdulillah modul ini 3 in 1. Yang pertama dari segi tandanya, kemudian yang kedua dari segi hukumnya atau namanya, kemudian yang ketiga dari segi warnanya. Gitu ya, dari segi warna. Ya, ini dikasih warna magenta. Oke, sip. Oh ya, Ibu Endah lagi ada tamu ya. Oke, siap. Bu Endah sekarang bisa terhubung? Ya Ustaz, Alhamdulillah. Maaf. Oh, alhamdulillah. Oke, siap. Gak apa-apa Bu. Berarti Ibu Endah belum mempraktekkan ini ya. Belum mempraktekkan mengenai ini. Coba bunyi ini dipraktekkan Bu. Yang tadi. Nah, yang ini nih. Coba yang atas dulu ya. Yang atas Ibu belum ya, yang ini? Belum kasih contoh Belum. dulu Ustaz, maaf. Oke. Gimana Ini caranya? dibacanya langsung saja, langsung digabungkan. Ina inna ina. Ina inna ina. Oke, silakan Bu Endah. Ina. 2 kali Ustaz ya. Ya, 2 kali. Ina. Masukkan suaranya ke rongga hidung ya. Jadi ngirung. Jadi suaranya mengirung, mengirung ya. Oh iya, Menghidung. iya. Ina inna ina. Yo, ulangi. Tuh 2 3. Ina. Satu kali Ina. lagi. Ina. Oke. Nah, ini yang dengung itu Bu Endah menggunakan 3 ketukan lamban ya. Yang dengung ini menggunakan 3 ketukan lamban. Ina inna gitu ya. Sama kan seperti kita membaca bacaan panjang 4 harokat. Makanya di sini ada latihan, bukan latihan ya. Contoh praktek di sini ada bacaan 2 harokat, ada yang 4. Nah, kalau yang 4 ini supaya kita bisa mengukur bahwa yang 4 ini sama durasinya dengan yang mendengung. Begitu ya. Ini cara bacanya biasa, seperti biasa saja.
Ana inauna. Anna imma'unna. Ama ima'uma. Coba Bu Endah dipraktekkan. Ya, bismillah. Yuk. Ana ina una anna imma unna ama ima uma. Satu Gitu ya kali Ustaz? lagi. Udah Oh, betul, pas. Tinggal satu kali lagi. Kalau ya. misalkan yang kedua kali ini sama, berarti Ibu udah konsisten. Coba sekali lagi. Oh, iya. Ana ina una anna imma unna ama ima uma. Oke. Gitu ya Ustaz? Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiq ya. Oke, sip. Kita lanjutkan yang tadi yang mim. Berikutnya yang termasuk kepada gunnah akmal itu adalah idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Ialah apabila mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Ketika ada mim sukun bertemu dengan mim bertasydid, maka disebut dengan idgham mimi. Idgham mimi. Kalau idgham, kira-kira idgham itu artinya apa ya? Ibu Yanti, Ibu Endah, Ibu Iis, kira-kira yang disebut dengan idgham itu apa? Tahu ya Pernah Kak? dengar belum? Istilah idgham. Istilah idgham pernah dengar belum? Pernah dengar Pernah dengar. memasukkan ya Ustaz. Ya, memasukkan. Masuk. Ini menurut siapa? Ibu siapa ini? Indah. Ibu Endah, Indah. Ibu Endah Ya. memasukkan, memasukkan. Ibu Yanti kira-kira apa nih? Sama atau berbeda? Sama kali ya Pak Ustadz. Sama, memasukkan juga. Ibu Iis kira-kira sama atau beda? Memasukkan atau mentasjidkan. Memasukkan atau mentasdidkan. Mentasdidkan. Ada lagi? Udah segitu? Ya, betul ya. Memasukkan. Idgham itu memasukkan idkhalu syai'in fi syai'i. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Yakni memasukkan huruf mim ke huruf mim yang bertasydid. Nah, itulah idgham ya. Atau disebut juga melebur. Melebur ya. Idgham itu bisa diartikan melebur gitu. Jadi mim sukun ini melebur ke sini menjadi satu. Kalau penulis mengibaratkannya itu seperti pedang dimasukkan ke dalam sarungnya, Bu. Itu kata penulis ya. Beliau Ustadz Ari ya, Ustadz Ari mengibaratkannya yang disebut dengan idgham itu memasukkan pedang ke dalam sarungnya gitu ya, bisa ya. Nah, itu ya, berarti idgham itu memasukkan atau melebur. Gitu. Kalau mimi apa mimi? Mimi. Mim ketemu mim. Iya, mim ketemu mim. Bukan merek susu ya, mimi itu. Ada kan Harus susu ditulis ya mimi Pak kids. Ustadz. Apa? Kan tadi mim tasdidnya nggak dibaca. Mim sukunnya nggak dibaca. Betul. Terus kenapa harus ada mim sukunnya gitu? Nah, karena ini pertemuan dua huruf sukun. Berarti ini terjadi pada dua kata. Ini kan baru tandanya saja, Bu. Nanti pada contohnya kita bisa melihat bahwa ini terjadi pada dua kata. Begitu. Itu Bu Yanti. Oke, makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama Bu. Soalnya nanti beda arti gitu. Kenapa tuh mim sukun ini ada, nggak dihilangkan saja langsung mim tasdid? Karena ini beda kata. Begitu. Sekali lagi, mimi ini adalah mim ya. Mimi. Nah, kan gini tulisannya.
mimi. Mim. Nah, idgham mimi itu berarti memasukkan mim ke dalam mim, gitu ya. Dan ini istilah ini bisa juga disebutnya idgham mithlan. Apa mithlan itu? Semisal, sama hurufnya, gitu ya. Tapi Idgham apa idgham tadi? mithlan. Idgham mithlan. Midland. Idgham mithlan shaghir. Jadi nama lain daripada idgham mimi ini adalah idgham mithlan shaghir. Nah, gitu. Tapi yang lebih dikenalnya itu adalah idgham mimi, Bu. Yang lebih dikenalnya adalah idgham mimi. Soalnya kalau idgham mithlan shaghir itu nama umum dari semua huruf hijaiyah. Dari semua huruf hijaiyah kan itu ada idgham, hukum idgham. Ketika hurufnya sama. Ketika ada huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang hidup, itu akan terjadi idgham, gitu ya. Kalau hurufnya sama, maka idghamnya idgham mithlan shaghir. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya, pengetahuan tambahan. Nama lain dari idgham mimi ini adalah idgham mithlan shaghir. Oke. Berikutnya, cara membaca gunnah atau dengungan dibaca sebanyak 2 harokat gunnah. Nah, tapi 2 harokat gunnah ini beda dengan 2 harokat mad, gitu ya. 2 harokat gunnah beda dengan 2 harokat gunnah. Makanya penulis di sini memberikan catatan bukan termasuk 2 harokat mad. Soalnya kalau misalkan kita mengukurnya dengan 2 harokat mad, maka kurang. Dengungnya kurang ya. Gitu. Sedangkan kan di sini gunnahnya adalah gunnah akmal. Gunnah akmal itu adalah gunnah yang paling sempurna. Otomatis dari segi durasi mendengungnya itu lebih lama. Gitu ya. Jadi durasi mendengungnya lebih lama karena paling sempurna gunnah akmal ini. Oke. Sekali lagi, cara membaca gunnah atau dengungan dibaca sebanyak 2 harokat gunnah. Yakni sama dengan 3 ketukan lamban. Yang mana 3 ketukan lamban ini difungsikan untuk mengukur, menghitung bacaan panjang yang 4 harokat. Nah, ini di sini ada penjelasan mengenai mim sukun bertemu mim tasydid. Mim sukunnya dianggap saja mim sukunnya tidak ada. Anggap saja mim sukunnya tidak ada, gitu ya. Jadi ketika ada mim sukun bertemu mim tasydid, maka mim sukun diabaikan masuk kepada mim tasydid. Berarti ada dalam tulisan tetapi tidak ada dalam bacaan. Ya karena langsung ke huruf mim. Oke. Coba saya bacanya satu-satu dulu. Saya sekali, ibu-ibu sekali ya. Ima. 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 Nah, ketika kita membaca yang satu harokat, terkadang kita itu suka kepanjangan, Bu. Jadi contohnya misalkan ima atau ima. Nah, itu kepanjangan harusnya ima. Cepat. Ima. Gitu ya. Oke. Coba diulang. Ima. Oke. Imma. Boleh lagi? Imma. Ima. Ya, yang ini yang ketiganya ya. Ima. Sip. Kita sambungkan. Coba disimak, saya baca 2 kali. Ima. Oke, 1, 2, 3.
Ima, 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 Satu kali lagi. ima, ima. Iya ya. Walaupun kalau berbarangan itu berbalapan, nah, tapi alhamdulillah ketika kita berjamaah insya Allah akan mendapatkan rahmat ya. Ada Amin. pepatah mengatakan al jama'atu rahmah wal furqa adzab. Gitu ya. Oke, sekarang supaya kelihatan mana yang udah pas, mana yang belum, berarti harus sendiri-sendiri. Coba dimulai dari Ibu Yanti. Ibu Yanti coba diulang. Bismillah. Ima, ima, Satu kali lagi, dua kali. ima, ima. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya ada Ibu Iis. Silahkan Bu Iis diulang dua kali. Ima, ima, ima. Ima, ima. Nah, imnya kecepatan Bu. Imma, ima. Coba diulang. Ima, ima. Satu kali lagi. Ima, ima. Masih kurang lama ya. Ima, imma, ima. Ima, imma, ima. Coba Bu. Ima, ima. Sip. Ima, ima. Nah, gitu. Oke. Berikutnya Ibu Endah. Ima, ima. Ya, Ima, ima. iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Sekarang satu lagi nih, terakhir. Coba disimak, saya baca dua kali, nanti Ibu juga baca dua kali ya. Ini mah langsung nanti sendiri-sendiri. Ama, ima, uma. Amma, imma, umma. Ama, ima, uma. Satu kali lagi. Ama, ima, uma. Amma, imma, umma. Ama, ima, uma. Oke. Coba dimulai dari Bu Yanti. Silahkan Bu Yanti, dua kali. Ama, ima, uma. Amma, imma, umma. Ama, ima, uma. Oke, satu kali lagi. Ama, ima, uma. Amma, imma, umma. Ama, ima, uma. Oke, ya. Ini tuh latihan nafas juga ya Bu Yanti. Iya. Lagi Oke. cumot asmanya, Pak. Oh gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Yanti. Amin, makasih. Ya, sama-sama Bu. Berikutnya Ibu Iis. Silakan Bu Iis. Dua kali Bu Iis. Ama, ima, uma. Amma, imma, umma. Ama, ima, uma. Oke, satu kali lagi. Ama, ima, uma. Amma, imma, umma. Ama, ima, uma. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ibu Endah. Ya, Ustaz. Ama, ima, uma. Amma, imma, umma. Ama, ima, uma. Satu kali lagi.
ama ima uma am ma im ma uma ama ima uma. Iya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, ibu-ibu mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini sampai halaman 5. Ini teh kelas Sabtu ya, Sabtu siang tanggal 17 Agustus bulan 8 2024. Nah, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya kembalikan ke Teh Syifa, barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan tidak? Kayaknya udah paham sih, dak sedikit ya. Ya Hitungan bacanya aja Pak Ustadz diulang Sip. lagi. Nah, gitu. Harus sering diulang ya, disesuaikan. Oke, sip. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon Ustadz maaf nggak atas diulang. segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini sebagai bekal amal soleh ketika ajal menjemput kita, insya Allah kita memiliki amal soleh ya. Amin ya Allah ya amin. Rabbal Alamin. Terima Berikutnya kasih saya Ustaz. kembalikan ke Teh Syifa. Teh Syifa silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Ya, untuk sama-sama Teh. pemaparan modul baru ini di Taskin 2 modul A-nya. Gimana nih ibu-ibu semua, mudah ya untuk dipelajarinya pada siang hari ini? Insya Insya Allah. Allah mudah ya, sesuai metodenya juga, dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Ya, insya Allah dimudahkan juga dalam kita belajar ibu-ibu semua ya. Dan insya Allah untuk di pertemuan berikutnya seperti biasa nanti akan ada sesi murojaah juga, nanti akan ditambah lagi ilmunya juga karena sangat-sangatlah penting untuk kita sering memurojaah seperti Ustadz Asep sampaikan barusan, seperti itu. Baik, mungkin itu saja ibu-ibu semua, mari kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Endah, Ibu Iis, dan juga Ibu Sama-sama. Yanti, serta Pak Ustadz yang sudah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu kembali dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita Amin ya Allah ucapkan ya Rabbal Alamin. hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. Wa ilaik. atubu ilaih. Baik, ibu-ibu semua dan juga Pak Ustadz, kita mewakili tim sahabat ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Ya, sama-sama ibu-ibu. Terima Semangat Bu, kasih. sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Besok.